Di pihak lain, karena A few moments later. Keunggulan absolut filsafat video ini dibuat untuk memenuhi salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas manajemen reguler H, dengan beranggotakan saya sendiri, Alma Julia, dengan NIM 340222025. Yang kedua, Rifana Amsi Fahreja, dengan NIM 340222025. Dan yang terakhir, Ajat Darajatun dengan NIM 340222025. Dalam video ini, kami akan menyampaikan materi tentang teori klasik perdagangan internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materi. Teori klasik perdagangan internasional. Setiap teori dalam ilmu ekonomi selalu didasarkan atas asumsi-asumsi tertentu. Demikian juga teori-teori klasik dalam perdagangan internasional didasarkan pada sejumlah asumsi, yaitu yang pertama, dua barang dan dua negara. Asumsi ini memang sangat menyederhanakan permasalahan dalam perdagangan internasional, sehingga jauh dari realistis, apalagi zaman sekarang, di mana negara yang tertutup atau tidak melakukan sama sekali perdagangan dengan negara-negara lain, praktis tidak ada terkecuali hanya Korea Utara. Namun, dengan asumsi ini, dasar pemikiran dari teori-teori klasik dapat lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dengan memakai kerangka analisis dari teori-teori klasik tersebut, isu-isu aktual yang terkait dengan perdagangan internasional dapat dianalisis dengan kasus lebih dari dua negara dan dua barang. Yang kedua, nilai atas dasar biaya tenaga kerja yang sifatnya homogen. Nilai suatu barang tergantung hanya atas biaya tenaga kerja, yakni jumlah tenaga kerja dalam jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi dikali upah per pekerja. Pada masa teori klasik, faktor-faktor produksi lainnya seperti modal dan tanah dianggap tidak penting dalam menentukan biaya produksi dan berarti juga harga produk. Dalam teori-teori klasik, faktor produksi tenaga kerja diasumsikan homogen. Artinya, tidak ada perbedaan tenaga kerja antar negara dalam kualitas. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional menganalisa dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan, serta hal-hal menyangkut proteksionisme baru. Pasar valuta asing merupakan kerangka kerja terjadinya pertukaran mata uang sebuah negara
dengan mata uang negara lain. Sementara neraca pembayaran mengukur penerimaan total sebuah negara-negara lainnya di dunia dan total pembayaran ke negara-negara lain tersebut. Teori dan kebijakan perdagangan internasional merupakan aspek mikroekonomi ilmu ekonomi internasional sebab berhubungan dengan masing-masing negara sebagai individu yang diperlakukan sebagai unit tunggal, serta berhubungan dengan harga relatif satu komoditas. Di lain pihak, karena neraca pembayaran berkaitan dengan total penerimaan dan pembayaran sementara, kebijakan penyesuaian mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan indeks harga umum. Maka kedua hal ini menggambarkan aspek makroekonomi ilmu ekonomi internasional. Yang ketiga, biaya produksi yang tetap tidak berubah. Menurut teori-teori klasik, biaya produksi per unit output konstan tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Dengan demikian, berapapun negara memproduksi suatu barang, biaya atau harga per satu unitnya tetap tidak berubah. Asumsi ini juga tidak realistis karena tidak mempertimbangkan pengaruh inflasi terhadap sisi suplai atau produksi. Yang keempat, tidak ada biaya transportasi. Ini juga merupakan penyederhanaan dari masalah karena dalam kenyataannya biaya transportasi sangat mempengaruhi harga jual dari suatu barang ekspor, yang berarti juga daya saing dari barang tersebut. Dan akhirnya pertumbuhan ekspornya, walaupun harus diakui bahwa dengan kemajuan teknologi dalam transportasi, biaya transportasi menurun dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Yang kelima, faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas di dalam negeri tetapi tidak antar negara. Asumsi ini pada zamannya teori-teori klasik baru muncul, mungkin dekat dengan kenyataan. Pada masa itu karena kendala transportasi antar negara. Tetapi sekarang dapat dilihat banyak negara kinerja impor manufakturnya sangat cemerlang. Padahal negara-negara tersebut sangat miskin akan bahan baku. Jadi harus dibeli dari negara sedang berkembang. Dalam kata lain, tingginya mobilitas dari faktor-faktor produksi dan input-input lain antar negara merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis kinerja perdagangan internasional dan daya saing dari suatu negara. Yang keenam, distribusi pendapatan tidak berubah. Dasar pemikiran dari teori-teori klasik adalah bahwa perdagangan dunia bebas akan memberi manfaat yang sama bagi semua negara yang terlibat. Jadi, tidak mengakibatkan perubahan dalam distribusi pendapatan antar negara. Dalam kenyataannya, tidak demikian karena dalam perdagangan dunia ada pihak yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan, yang disebabkan oleh kondisi yang berbeda antar negara. Yang ketujuh, tidak ada perubahan teknologi. Ini termasuk asumsi yang sangat penting dalam arti perdagangan dunia sangat ditentukan oleh teknologi. Buruknya kinerja ekspor dari NSB dibandingkan dengan negara-negara maju, salah satunya dikarenakan ketertinggalan NSB dalam teknologi. Yang terakhir, perdagangan dilaksanakan atas dasar barter. Mungkin karena pada zaman itu belum ada uang, maka perdagangan antar dunia dilakukan atas dasar tukar-menukar barang atau barter,
atau umumnya disebut imbal beli. Sekarang ini, perdagangan internasional didominasi oleh pembayaran dengan uang walaupun tetap ada transaksi-transaksi perdagangan antar negara dengan sistem barter dengan alasan-alasan tertentu. Pemerintah Indonesia juga sering melakukannya. Misalnya, penjualan pesawat buatan IPTN ke pemerintah Thailand dengan pembayaran dalam bentuk komoditi pertanian dari Thailand pada masa Habibie dan pembelian beberapa pesawat perang Sukhoi dan helikopter dari Rusia yang ditukar dengan minyak kelapa sawit. Dalam teori klasik juga terdapat beberapa keunggulan, yaitu keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Yang pertama, keunggulan absolut. Filsafat ekonomi yang dikenal sebagai merkantilisme menyatakan bahwa cara yang terpenting bagi suatu negara untuk menjadi kaya raya dan berkuasa adalah mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Selisih akan diselesaikan dengan pemasukan dari logam-logam mulia sebagian besar dari emas. Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan buku yang terkenal dengan The Wealth of the Nation yang menyerang pandangan merkantilis dan sebaliknya menganjurkan perdagangan bebas sebagai suatu kebijakan yang paling baik untuk negara-negara di dunia. Adam Smith membuktikan bahwa dengan perdagangan bebas, setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditi yang mempunyai keunggulan absolut, memproduksi lebih efisien dibandingkan negara-negara lain, dan mengimpor komoditi yang mengalami kerugian absolut, memproduksi dengan cara yang kurang efisien. Spesialisasi internasional dari faktor-faktor produksi ini akan menghasilkan pertambahan perdagangan antar negara. Dengan demikian, kebutuhan suatu negara tidak dapat diperoleh dari pengorbanan negara-negara lain. Semua negara dapat memperoleh secara serentak. Yang kedua, keunggulan komparatif. Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi ekspor pada komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih kecil. Dari komoditi inilah negara tadi mempunyai keunggulan komparatif advantage di pihak lain. Negara tersebut mempunyai kerugian absolut lebih besar. Dari komoditi inilah negara tersebut mengalami kerugian komparatif. Hal ini dikenal dengan hukum keunggulan komparatif. Teori perdagangan internasional mengkaji dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembahasan perdagangan, serta hal-hal yang menyangkut merkantilisme. Ide yang mendasari perdagangan internasional adalah untuk mengurangi distorsi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam kebijakan tarif dan non-tarif. Pengenaan tarif sebagai pajak menyebabkan barang impor di negara-negara mengekspor akan meningkat, harga terendah untuk barang-barang ekspor, dan penurunan volume perdagangan.